Kakak, Tuan Muda Ou ini sangat murah hati. Kami benar-benar mendapat untung besar dalam kesepakatan ini. Xiao Su tampak agak bersemangat. Jika itu adalah orang lain yang tidak terburu-buru, cangkang penyu hitam mendalam ini hanya akan mengambil 3 juta atau lebih giok roh kelas medial. Harga 2 juta giok roh kelas medial dan satu alat dao kelas rendah agak mengejutkan. Petik 2. Tangan besi Yama mengerutkan kening dan berkata, Oh Zenyun ini tidak tampak seperti seorang pengusaha bagiku. Dia lebih seperti murid sekte. Toko besar seperti ini biasanya memiliki master di belakangnya, biasanya sekte besar. Bagaimana orang biasa bisa menanggung beban sumber daya untuk menyempurnakan alat dao? Xiao Chen mengangguk. Pendapat Yama tua cocok dengan pendapat saya. Sejak awal, Oh Zenyun ini sama sekali tidak memancarkan aura pebisnis. Setelah transaksi selesai, kita harus segera pergi. Benar, bagaimana mungkin seorang pengusaha normal seperti Oh Zenyun tidak menyembunyikan kebutuhannya sendiri? Pandangan terakhirnya yang berarti juga tampaknya tidak tepat. Ketika ketiganya sampai di lantai 2, memang ada seseorang yang menerima mereka. Berdasarkan kata-kata orang itu, dia jelas sudah menerima instruksi. Ketiganya dapat memilih salah satu dari alat dao kelas rendah di lantai 2. Tangan besi Yama agak tertarik. Bagaimanapun, alat dao kelas rendah masih merupakan alat dao. Target tangan besi Yama sudah jelas. Dia membutuhkan sepasang sarung tangan, lebih disukai dengan Fire Dao. Xiao Chen melihat sekeliling dengan santai, mengukur tempat itu. Kadang-kadang, dia mengambil alat dao dan mempelajarinya. Pada akhirnya, dia kecewa. Bahkan alat dao kelas medial yang dijual di sini memucat dibandingkan dengan saber Tyrant-nya. Kata, Tyrant, meningkatkan grade Tyrant Sabre sampai ke puncak superior grade Dao Tool. Alat dao di sini semuanya dibuat dengan rajin. Namun, tanpa kecuali, mereka hanya bisa dikatakan memiliki keahlian yang baik. Siapapun yang membuatnya masih jauh dari level master. Adapun tingkat Grandmaster, itu bahkan lebih jauh. Namun, kekecewaan Xiao Chen juga karena pandangannya terlalu tinggi. Alat dao yang dijual di sini adalah produk unggulan di mata orang biasa. Di wilayah laut yang luas ini, Paviliun Awan Fantasi sangat terkenal. Alat dao untuk dijual dirilis dalam jumlah terbatas dan akan dibeli setiap bulan. Bahkan jika seseorang memiliki spirit jades, seseorang masih akan kesulitan untuk membeli alat dao dari Paviliun Awan Fantasi. Paviliun Awan Fantasi hanya menjual 5 alat dao, paling banyak, setiap bulan. Sebagian besar alat dao di sini hanya untuk hiasan dan tidak untuk dijual. Bagaimanapun, pemurnian alat dao tidak hanya membutuhkan bahan tetapi juga waktu untuk memelihara dan mendapatkan dao besar. Proses ini dapat dipercepat hanya jika pembangkit tenaga listrik yang sangat kuat secara paksa mencantumkan dao-nya sendiri pada alat dao. Metode seperti itu berbahaya bagi pikiran seseorang dan pada akhirnya akan merusak kultivasi seseorang, sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh sekte besar, yang memiliki banyak ahli. Adik Xiao Chen, aku membuat pilihanku, kata tangan besi Yama bersemangat setelah berjalan mendekat. Xiao Chen melihat sepasang sarung tangan hitam murni yang tampak sangat berat di tangan Iron Hand Yama. Sarung tangan sama sekali bukan senjata biasa, bukan sesuatu yang dianggap mainstream dan jarang terlihat. Benar-benar beruntung bagi tangan besi Yama untuk menemukan satu set sarung tangan yang cocok untuknya, jadi Xiao Chen mengangguk dan setuju, menyelesaikan transaksi. Pada saat yang sama, Xiao Chen juga menjual materi mereka yang lain. Setelah mendapatkan spirit jades, mereka segera pergi. Begitu kelompok itu kembali ke pedang hitam dan bertemu dengan Luonan dan yang lainnya, mereka dengan cepat meninggalkan aula bajak laut, tanpa kengganan. Tuan Muda, saya telah menyelidiki asal-usul mereka. Mereka adalah sekelompok bajak laut. Sepertinya ini adalah pertama kalinya mereka di Laut Abu-Abu. Kelompok bajak laut itu seharusnya hanyalah kelompok bintang 5. Petik 2. Di Paviliun Awan Fantasi, pelayan itu dengan jujur melaporkan semua informasi yang diperolehnya dengan mengikuti kelompok Xiao Chen. Ketika Oh Zenyun mendengar itu, dia tidak bisa menahan tawa. Kelompok bajak laut bintang 5. Saya pikir dia adalah murid sekte dengan karakter utama yang bepergian bersamanya. Jadi, begitulah, haha. Pelayan pria itu tersenyum dan berkata, Tuan Muda, apakah Anda akan mengambil tindakan secara pribadi? Oh Zenyun menjawab dengan jijik, itu hanya karakter kecil. Apakah saya bahkan perlu bergerak sendiri? Kumpulkan beberapa ahli sekte kami di kota dan bergeraklah setelah mereka meninggalkan liputan aula bajak laut. Iya, di pedang hitam, Xiao Chen dan yang lainnya tetap tidak menyadari bahwa mereka menjadi sasaran. Namun, Xiao Chen dan tangan besi Yama merasa ada yang tidak beres, jadi mereka meminta kru tetap waspada dan tidak ceroboh.
Penatua Tang memandang Xiao Chen dan berkata, berdasarkan informasi yang saya peroleh, Yan Ze mengatakan yang sebenarnya. Memang ada 3 sekte peringkat 6 di sekitar Myriad Star Mountain. Mereka semua adalah Sekte Dao Iblis, Sekte Awan Fantasi, Istana Iblis Darah, dan Kastil Elang Surgawi. Xiao Chen dan Tangan Besi Yama bertukar pandang, beberapa kejutan muncul di mata mereka. Tangan Besi Yama bertanya, apakah Sekte Awan Fantasi ada hubungannya dengan Paviliun Awan Fantasi? Penatua Tang menjawab, 3 tokoh penyulingan terbesar didukung oleh 3 sekte Dao Iblis yang kuat ini. Ketiga sekte ini memiliki pengaruh yang sangat kuat di daerah tersebut. Wilayah Laut Cahaya Bintang ini adalah tempat mereka memantapkan diri. Petik 2. Wilayah Laut Cahaya Bintang. Karena pegunungan bintang segudang, wilayah laut di sekitarnya dikenal sebagai wilayah Laut Cahaya Bintang. Wilayah Laut Cahaya Bintang hanyalah puncak gunung es yang merupakan laut abu-abu. Meski begitu, itu sudah lebih besar dari seluruh Grave Sea. Merasa pertanyaannya aneh, Penatua Tang bertanya, apakah ada masalah? Tidak ada yang salah. Penatua Tang, silakan lanjutkan. Petik 2. Benar, Myriad Star Mountain terdengar seperti gunung. Namun, ia memiliki lebih dari 100.000 puncak sama sekali. Luasnya tak terbatas. Bajak laut dan pembudidaya Dao Iblis sering pergi ke sana, bertualang dan mencari pertemuan kebetulan. Akan selalu ada seseorang yang mendapatkan sesuatu di sana. Setiap setengah tahun, segudang bintang akan berkelap-kelip di atas 100.000 puncak ini, menerangi tempat itu. Pemandangan malam abadi akan cerah saat ini. Juga, banyak hal aneh akan terjadi di Myriad Star Mountain, menghasilkan banyak pertemuan kebetulan. Selama periode ini, 3 sekte mengirim sesepuh mereka untuk memimpin tim untuk mencari pertemuan kebetulan di pegunungan. Ini adalah situasi umum. Setelah jeda singkat, Penatua Tang melanjutkan, setelah melewati balai bajak laut ini, kita harus sangat berhati-hati. Kami akan bertemu dengan kelompok bajak laut yang kuat hampir setiap hari di wilayah laut yang tersisa. Jalan ke depan nanti tidak mudah ditemukan. Petik 2. Temperamen bajak laut sangat aneh. Siapa yang tahu kapan kapal bajak laut akan datang dan menghentikan Anda, menunggu untuk mencari barang-barang Anda dan menjarahnya. Saat kelompok Xiao Chen sedang mendiskusikan langkah-langkah yang harus diambil untuk paruh kedua perjalanan mereka, ledakan sonik terdengar di belakang. Segera setelah itu, sebuah kapal layar hitam sepanjang 300 meter, dengan layar set kulit binatang buas samudera, menekan sambil memancarkan demonic ki yang mengamuk. Kapal layar hitam itu adalah kapal Sekte Dao Iblis yang setara dengan kapal bajak laut bintang 6. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada pedang-pedang hitam ketika pedang-pedang hitam tidak beroperasi dengan kekuatan penuh. Namun, kapal layar itu sangat besar. Sebelum itu, pedang hitam terlihat kecil dan tidak berarti. Kapal di depan, berhenti dengan patuh. Jika tidak, kami hanya akan menabrakmu dan membunuhmu. Suara agresif dan arogan datang dari kapal layar hitam. Tepat setelah suara ini berbicara, beberapa wasiat jiwa yang membawa kekuatan dunia sangat menekan pedang hitam. Wajah Tangan Besi Yama tenggelam. 3 Star Venerate tahap awal dan 1 orang tua Star Venerate tahap menengah. Ini agak sulit untuk dihadapi. Sense spiritual Xiao Chen memindai area tersebut dan memperhatikan bahwa ada kapal bajak laut lain di dekatnya. Jika mereka bertarung di sini, mereka akan mengungkapkan terlalu banyak dan akhirnya menarik musuh yang kuat. Tidak perlu berhenti. Lanjut. Formasi jiwa iblis immemorial diaktifkan, dan kabut darah menyebar, menyelimuti pedang hitam. Pedang hitam segera berubah menjadi aneh, menjadi seperti kapal iblis di lautan luas, bergerak dengan kecepatan penuh. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca yang lebih baik. Beraninya kamu lari. 50 km jauhnya, seorang lelaki tua kurus berdiri di haluan kapal layar. Star Venerate Wheel-nya dengan jelas mendeteksi Katlas hitam bergerak menjauh. Dia mengungkapkan ekspresi ejekan. Catatan TL, setelah titik tertentu dalam novel, kemungkinan di sini, penulis mulai merujuk pada kehendak jiwa sebagai Star Venerate Wheel atau tingkat kultivasi orang tersebut. Ini menunjukkan bahwa kehendak jiwa berubah seiring kemajuan seseorang dalam kultivasi, dan istilah yang berbeda digunakan untuk membedakannya. Ganti layar dan angkat spanduk. Mengejar perintah lelaki tua itu, dan kulit binatang yang menutupi permukaan kapal layar hitam itu dilepas, memperlihatkan penampilan aslinya. Ada gambar dan tanda yang diukir di kedua sisi kapal. Tanda-tanda ini sangat akrab bagi penduduk setempat. Dengan satu pandangan, mereka tahu bahwa ini adalah kapal dari Sekte Awan Fantasi. Setelah melepas fasad, kapal mengangkat 2 layar iblis hitam sebelum memasang spanduk Sekte Awan Fantasi. Ki iblis yang dipancarkan seluruh kapal segera meningkat. Kapal itu tampak mengapung di atas air,
bergerak seperti hantu. Awalnya, kapal ini ingin menyembunyikan identitasnya. Sekarang setelah pedang hitam mencoba melarikan diri, kapal layar itu tidak lagi berniat menyembunyikan identitasnya. Sekte demonik Dao tidak terbiasa menyelinap. Tindakan terang-terangan lebih cocok untuk mereka. Tuan Muda Xiao, itu adalah kapal Sekte Awan Fantasi. Setelah kapal layar melepaskan fasadnya, Penatua Tang segera mengenalinya. Dia jelas berubah agak gugup. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia tahu apa yang terjadi, Ou Zenyun telah mengirim orang untuk datang dan membunuhnya. Ou Zenyun memang dari Sekte Dao Iblis, tidak malu dengan pengkhianatan dan membunuh orang lain untuk harta mereka. Pedang hitam baru saja meninggalkan wilayah Aula Bajak Laut, dan anak buah Ou Zenyun dengan tidak sabar bergegas keluar. Xiao Chen bisa melihat sangat jauh di permukaan laut dengan sense spiritualnya. Dia menemukan kapal bajak laut di mana-mana, tidak ada tempat yang cocok untuk bertarung. Setelah ragu-ragu ini, kapal iblis dari Sekte Awan Fantasi akhirnya tiba di depan pedang hitam dan memblokir jalan pedang hitam. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Suara Xiao Su datang dari ruang kendali. Dia terdengar gugup dan sedikit bingung. Gelar Sekte peringkat 6 saja sudah akan membuat seseorang takut mati. Daya tembak dan kinerja kapal ini benar-benar melampaui pedang-pedang hitam dalam setiap aspek. Itu memiliki 4 Star Venerate, salah satunya bahkan Star Venerate tingkat menengah yang berpengalaman. Tidak peduli apa, pedang hitam itu dalam keadaan darurat. Ini memang agak bermasalah, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri di sarang burung gagak. Dia tidak bingung saat melihat kapal iblis hitam di depan. Naik kapal dan bunuh mereka semua. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua ahli Star Venerate tahap awal memimpin sekelompok pembudidaya Dao Iblis dalam menyerang menuju Black Cutlass. Sepertinya lelaki tua kurus itu ingin mengakhiri pertarungan dengan cepat karena dia segera mengirim dua lelaki tua Star Venerate tahap awal untuk menjarah kapal. Blokir mereka, kata Xiao Chen acuh tak acuh dengan ekspresi dingin. Elder Tang mengeluarkan peluit keras, dan banyak binatang buas yang tersembunyi terbang keluar dari Spirit Beast Platform. Kemudian, dia berdiri di atas Cold Steel Eagle. Mengontrol banyak binatang buas, Elder Tang menunda seorang lelaki tua Star Venerate tahap awal. Tangan besi Yama tersenyum dingin dan mengenakan sarung tangannya. Kemudian, niat membunuh yang mengerikan meledak dari tubuhnya saat dia menghadapi lelaki tua Star Venerate tahap awal lainnya. Dari keduanya, satu bertarung menggunakan angka sementara yang lain menggunakan tubuh fisik yang kuat dan kekuatan yang luar biasa, membuat gerakan besar. Sejak awal, keduanya unggul, mengalahkan lawan Star Venerate tahap awal masing-masing tanpa daya. Ketika pembudidaya Dao Iblis yang tersisa muncul di pedang-pedang hitam, mereka mengalami pemboman menara balista. Menara dan formasi balista ini menyaingi kapal bajak laut bintang 6. Di bawah serangan gencar mereka, semua pembudidaya Dao Iblis berteriak dengan sedih. Ini adalah pembantaian sepihak. Pria tua kurus itu tidak pernah membayangkan situasi seperti itu bisa terjadi. Itu datang sebagai kejutan besar baginya. Menurut informasi yang diperoleh lelaki tua kurus itu, pedang hitam ini hanya memiliki satu bintang mulia. Orang-orang yang dibawa oleh lelaki tua kurus itu seharusnya cukup untuk membunuh semua orang. Namun, saat ini, situasinya benar-benar berbeda. Pergi dan bantu, kata lelaki tua kurus itu kepada lelaki tua Star Venerate tahap awal terakhir di sisinya saat ekspresinya perlahan berubah serius. Ketika lelaki tua kurus itu melihat sekeliling, dia melihat Xiao Chen berdiri di sarang burung gagak, terlihat sangat tenang dan santai. Jantungnya berhenti berdetak entah kenapa. Dia bisa dengan cepat mengakhiri ini hanya setelah mengalahkan orang itu. Pria tua kurus itu memegang panji hantu di tangannya. Kain hitam yang menutupi tiang memancarkan cahaya hitam yang aneh. Catatan TL, dalam beberapa kepercayaan Cina, hantu rentan terhadap sinar matahari. Orang-orang yang membangkitkan hantu akan menyimpan hantu-hantu ini di benda-benda seperti payung atau panji-panji, yang merupakan semacam spanduk. Apakah dia akan menyerangku? Xiao Chen bertanya-tanya kapan dia merasakan tatapan lelaki tua ini. Bagaimanapun, ini sesuai dengan niatnya. Sosok Xiao Chen melintas, dan dia melompat ke udara. Kemudian, dia berteriak dengan dingin, "Kabut tua, keluar dan bertarung." Dia benar-benar ingin melihat seberapa mampu seorang ahli Dao Iblis. Mengirim dirimu sampai mati, sesuai keinginan kamu. Dengan tawa aneh, lelaki tua kurus itu melayang ke langit sambil memegang panji hantu, menyerang Xiao Chen. Ular bayangan hantu. Pria tua kurus itu mengayunkan panji hantu di tangannya, dan angin dingin yang menyeramkan bertiup. Kemudian, seekor ular hitam ilusi terbang keluar dari panji. Ular besar itu tampak seperti hanya jiwa.
Tepat setelah keluar, itu menyerang Xiao Chen. Ular hitam itu sangat cepat. Itu tiba sebelum Xiao Chen sebelum dia punya waktu untuk bereaksi. Ledakan. Angin dingin yang menyeramkan yang ditendang oleh Ghostly Shadow Snake mengeluarkan ledakan sonik yang dalam, terdengar seperti 10.000 hantu yang melolong, saat meluncur ke arah Xiao Chen seperti gelombang pasang. Suara itu mengguncang jiwa Xiao Chen. Dia merasa pusing yang tak tertahankan. Segel naga berwarna biru di soul pool-nya menyala, menetralkan efek pada jiwanya, yang dengan cepat pulih menjadi normal. Namun, ular bayangan hantu telah menyerang Xiao Chen dan hendak menelannya. Pedang. Xiao Chen menggambar Tyrant Sabre dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Kemudian, kilatan cahaya listrik menerangi langit. Cahaya pedang itu dengan kejam memotong Ghostly Shadow Snake menjadi dua. Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan agak terkejut. Dia hampir jatuh untuk trik ini. Namun, lelaki tua kurus itu bahkan lebih terkejut. Langkahnya ini telah membunuh banyak Star Venerate tahap awal secara instan. Memikirkan bahwa Xiao Chen berhasil mematahkannya dengan satu serangan pedang. Orang tua itu mengarahkan panji hantu ke langit, dan kabut hitam tebal segera menyebar, menyelimuti Xiao Chen dalam sekejap. Xiao Chen tidak bisa melihat kelima jarinya setelah mengulurkan tangannya di ruang yang gelap gulita itu, seolah-olah dia berada di jurang yang dalam. Wajahnya tenggelam, dan lampu listrik meledak dari kakinya saat dia bergerak mundur dengan cepat. Sejak kesusahan kilatnya, pemahaman Xiao Chen tentang Thunder Dao telah meningkat lebih jauh. Untuk pergerakan jarak pendek, saat menggunakan langkah naga guntur, dia bisa mencapai level yang mendekati teleportasi. Lampu listrik di bawah kaki Xiao Chen berubah menjadi dua naga petir, terus membawanya kembali. Pria tua kurus itu tertawa aneh saat kabut hitam terus menyebar dan menekan ke arah Xiao Chen. Xiao Chen mundur lebih cepat, Thunder Dao-nya terus bersirkulasi. Dari penampilan ilusi sebelumnya, naga petir sekarang terlihat kokoh dan realistis. Awan bergemuruh muncul di langit dengan Xiao Chen sebagai pusatnya, menyelimuti beberapa puluh kilometer di sekitarnya. Area yang tertutup awan petir bahkan lebih luas dari area yang tertutup kabut hitam. Para pembudidaya kedua kapal, yang terkunci dalam pertempuran sengit, mundur dengan cepat. Setelah kembali ke kapal mereka, mereka membalikkan kapal masing-masing dan buru-buru menjauhkan diri dari pertempuran keduanya. Menghancurkan. Tiba-tiba, gambar ular muncul dari kabut hitam dan mengayunkan ekornya dengan kuat, menabrakkannya ke Xiao Chen dan membuatnya terbang. Bagaimana mungkin seorang udik desa sepertimu memahami arti dari Sekte Dao Iblis? Sarana Sekte Awan Fantasi saya tidak terbatas dan beragam. Bocah, bersiaplah untuk mati. Petik 2. Kabut hitam yang menyelimuti sekitar 50 km tiba-tiba berubah menjadi kepala binatang buas yang menakutkan. Binatang buas ini tampaknya seperti jiwa iblis binatang Yasi. Itu memancarkan aura mengerikan yang membuatnya sulit untuk membedakan kenyataan dari ilusi. Kepala binatang besar itu langsung menyerang Xiao Chen. Sinar cahaya hijau giok terbang keluar dari panji hantu di tangan lelaki tua itu dan memasuki kepala binatang itu. Ini membuat kepala binatang ilusi itu semakin ganas dan menakutkan. Ini bukan lagi ilusi sederhana. Itu bahkan menggunakan energi jiwa. Petik 2. Xiao Chen mengaktifkan tubuh perang naga surgawi miliknya. Semua tulang naga dan pembuluh darah naga di tubuhnya mengirim gelombang vital Qi ke seluruh tubuhnya. Dragon Might muncul di tubuh Xiao Chen, melindunginya seperti baju besi Divine Dragon. Bang! Kepala binatang buas raksasa itu menabrak Xiao Chen, menghasilkan laporan yang keras. Langit berubah warna, dan ombak membubung ke langit, memecah awan. Dampaknya mengguncang Qi dan darah Xiao Chen. Namun, dengan pertahanan dan kemampuan pemulihan tubuh perang naga surgawi yang kuat, luka-lukanya tidak terlihat jelas. Yang paling penting, segel naga berwarna biru di kolam jiwa Xiao Chen sangat cocok dengan baju besi naga surgawi yang dibuat oleh kekuatan naga. Ini memungkinkan jiwa Xiao Chen tetap tidak terpengaruh. Oleh karena itu, gerakan membunuh ini gagal menghasilkan efek terbesarnya. Orang ini, tidak heran Tuan Muda mengatakan untuk tidak meremehkannya. Pria tua kurus itu akhirnya mengungkapkan ekspresi serius. Langkahnya ini telah berhasil secara langsung menghancurkan jiwa lawan-lawannya di masa lalu. Memikirkan bahwa Xiao Chen tampak tidak tersentuh olehnya. Setelah bertukar gerakan, Xiao Chen telah memperoleh pemahaman dasar tentang pria tua ini. Sebagian besar gerakan pembunuhan Sekte Awan Fantasi mungkin terfokus pada jenis serangan jarak jauh aneh yang menargetkan jiwa dan membuat orang lengah. Orang-orang dari Sekte Awan Fantasi akan lebih lemah dalam pertempuran jarak dekat. Kalau tidak, Ou Zenyun itu tidak akan menghabiskan begitu banyak uang untuk memperbaiki Essence Attracting Treasure Armor. Membagi, teriak lelaki tua kurus itu,
dan kepala binatang buas raksasa sepanjang 10 kilometer itu terbelah menjadi 3 ular bayangan hantu dengan ganas menyerang Xiao Chen. Ular bayangan hantu menyerang dengan menggigit Xiao Chen, menabraknya, berputar di sekelilingnya, atau menggunakan suara iblis untuk mengganggunya. Mereka menempati setengah dari langit. Berbagai serangan menakutkan mereka mengilhami ketakutan pada mereka yang melihatnya. Akumulasi sekte peringkat 6 sangat mencengangkan. Memikirkan bahwa lelaki tua Star Venerate tingkat menengah acak dari sekte itu sudah begitu kuat, jauh lebih kuat daripada sekte Star Venerate dari peringkat 5 tahap akhir. Orang tua ini berada pada level yang sama sekali berbeda dari mereka. Semakin banyak Xiao Chen bertarung, semakin dia kagum. Jika bukan karena dia tumbuh lebih kuat, dia akan dikalahkan dalam beberapa saat. Dia mengeluarkan Thunder Grid Dao dan Sabre Grid Dao-nya ke batas mereka. Ketika Xiao Chen mengirimkan cahaya pedang, dia akan selalu memanggil petir tebal dari langit, bergerak bersama dengan cahaya pedang. Meskipun ular bayangan hantu ganas, mereka tidak bisa mendapatkan keunggulan atas keterampilan pedang Xiao Chen. Di tengah lampu listrik yang tak terbatas, Xiao Chen seperti hegemon yang memandang rendah dunia, memancarkan aura yang menakjubkan. Merusak. Tidak ingin melanjutkan pertarungan lebih lama lagi, Xiao Chen meraung dengan ganas dan mengeluarkan 50% kekuatan Tyrant Saber saat dia mengeksekusi 3 serangan pedang. Cahaya listrik memancar, tampak gemerlap dan menyilaukan, bahkan lebih menusuk daripada matahari. Setelah 3 serangan pedang, 3 ular bayangan hantu meledak menjadi apa-apa, berhamburan di udara dan menghilang. Ini, pria tua kurus itu terkejut. Xiao Chen bisa mengirimkan lampu pedang yang menakutkan seperti itu sepenuhnya di luar harapannya. Sementara lelaki tua itu terkejut, 2 naga petir di bawah kaki Xiao Chen tiba-tiba mulai terbakar, berubah menjadi gumpalan api lampu listrik yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat berikutnya, Xiao Chen muncul tepat di atas lelaki tua kurus itu. Xiao Chen langsung mengeksekusi teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya menyelesaikan keduniawian. Terkejut, lelaki tua kurus itu dengan erat menggenggam panji hantu dan berteriak, "Perlindungan jiwa iblis." Tiba-tiba, kulit lelaki tua kurus itu menjadi pucat, dan sejumlah besar energi jiwanya langsung terkuras. Umbul hantu mewujudkan perisai bundar dengan wajah hantu, menghalangi pembunuhan pasti Xiao Chen menyelesaikan duniawi. Sial, menyelesaikan cahaya pedang mundane membuat lelaki tua kurus itu terbang. Kemudian, retakan muncul di panji hantu. Darah keluar dari sudut mulut lelaki tua itu. Dia jelas terluka parah tetapi belum menerima kerusakan fatal. Haha, Junior, tanpa memasukkan keinginan jiwamu ke dalam gerakanmu, kamu tidak bisa membunuhku, lelaki tua kurus itu tertawa terbahak-bahak. Namun, dia tidak berani melanjutkan pertempuran dengan Xiao Chen, malah mendarat kembali di kapal iblisnya. Saat lelaki tua itu berdiri di haluan kapal, dia dengan erat menggenggam spanduk yang dipasang di sana, terus mengeluarkan energi jiwanya. Setelah beberapa saat, kabut hitam menyebar melalui kapal iblis, yang membubung ke udara dan pergi dengan kecepatan kilat. Pria tua kurus itu memandang orang-orang dari pedang hitam dan berteriak dengan dingin, "Kalian semua, tunggu saja pembalasan tak berujung dari sekte awan fantasi." Suara mendesing. Xiao Chen mendarat di pedang hitam dan menyarungkan pedangnya. Kemudian, dia menatap kapal iblis yang berangkat dengan dingin. Akumulasi sekte besar benar-benar luar biasa. Sangat sulit untuk mengambil nyawa orang tua itu, tangan besi Yama menghela nafas pelan sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Itu mungkin belum tentu begitu. Xiao Chen berkata dengan lemah. Kemudian, 4 bunga ungu di mata kanannya mulai berputar dengan cepat. Awan bergerak di langit, dan 6 awan kesusahan muncul di sekitar kapal iblis. Pada saat berikutnya, 10 sambaran petir kesusahan langsung terbentuk dan menyerang tanpa peringatan apapun karena banyak pembudidaya di kapal iblis menunjukkan ekspresi ngeri. Ketika 6 sambaran petir kesusahan jatuh, lelaki tua kurus itu, yang memasukkan energi jiwanya ke dalam spanduk, mengungkapkan ekspresi putus asa. Kekuatan pembudidaya Dao iblis mengerikan, dan kecepatan kultivasi mereka lebih cepat daripada pembudidaya Dao yang benar. Oleh karena itu, ini menciptakan kelemahan. Selain kondisi mental mereka yang gagal untuk mengikuti dan rentan terhadap iblis jantung, fondasi mereka tidak kokoh. Mereka juga memiliki kelemahan lain yang cukup signifikan, kesengsaraan petir. Penggarap Dao yang saleh menyebut kesengsaraan petir kesengsaraan surgawi. Surga secara alami akan berurusan dengan mereka yang berdosa. Dao surgawi yang tidak mengizinkan keberadaan para pembudidaya Dao iblis ini adalah ketergantungan terbesar para pembudidaya Dao yang benar dalam meremehkan mereka, dengan mudah mendapatkan landasan moral yang tinggi. Kesengsaraan petir para pembudidaya Dao iblis sangat menakutkan,
dengan mudah 10 kali, bahkan 100 kali, lebih kuat daripada para pembudidaya Dao yang benar. Ketika ada dosa, kesusahan kilat yang sangat biasa dapat menyebabkan cedera yang sangat besar. Selanjutnya, kesusahan kilat ini adalah mata petir surgawi yang dieksekusi Xiao Chen setelah memahami Thunder Grid Dao. Kekuatannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pria tua kurus itu sudah sangat lemah dan juga terganggu. Oleh karena itu, kesusahan kilat langsung meledakkannya sampai mati tanpa ketegangan sama sekali. Ketika kejutan dari kesusahan petir menyebar, semua pembudidaya di kapal iblis yang gagal melarikan diri tepat waktu diledakkan setengah mati. Beberapa berkas cahaya melesat ke arah yang berbeda. Itu adalah Star Venerate yang terluka dengan panik melarikan diri dari kapal iblis. Tanpa perlindungan lelaki tua kurus itu, orang-orang itu bukan tandingan Xiao Chen. Membunuh mereka semua, tak kenal belas kasihan. Xiao Chen tidak ingin memberi pihak lain kesempatan untuk melaporkan kembali. Kalau tidak, Ou Zenyun mungkin secara pribadi membawa ahli, yang benar-benar akan agak bermasalah. Iya, tangan besi Yama dan Penatua Tang pergi untuk memenuhi perintah ini, mengejar Yang Mulia Bintang yang melarikan diri. Di sarang burung gagak, Xiao Chen menoleh ke belakang untuk melirik Vulture Darah Iblis, yang terbaring di platform Spirit Beast. Berhenti berpura-pura tidur, bangun dan lakukan beberapa pekerjaan. Petik 2. Hanya tangan besi Yama dan Penatua Tang saja tidak akan bisa membunuh pihak lain, terutama Yang Mulia Bintang yang melarikan diri. Disaksikan oleh Xiao Chen, Herring Darah Iblis melebarkan sayapnya dengan enggan dan terbang. Aura menakutkan segera menyebar. Kemudian, Herring Darah Iblis dengan cepat mengejar seperti hantu. Star Venerates yang melarikan diri mengungkapkan ekspresi keputusasaan. Cara Black Cutlass benar-benar di luar dugaan mereka. Bahkan tanpa Xiao Chen, hanya dengan Vulture Darah Iblis bintang tahap akhir ini, mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun pada pedang hitam. 1 jam kemudian, Xiao Su kembali dari kapal iblis, membawa banyak barang rampasan. Kemudian, dia melemparkan spanduk kapal iblis ke Xiao Chen. Ini adalah spanduk perang yang ditempa oleh Sekte Awan Fantasi, ini jauh lebih baik daripada yang ada di kapal kita, kata Xiao Su bersemangat. Jelas, dia mendapat panen besar ketika dia menyapu bersih kapal iblis itu. Setelah Xiao Chen menerima spanduk perang, dia memeriksanya dan menemukan bahwa itu memang luar biasa. Saat itu, ketika lelaki tua kurus itu memasukkan energi jiwanya ke dalam spanduk untuk meningkatkan kecepatan kapal iblis, pemandangan itu membuat mata Xiao Chen berbinar dan meninggalkan kesan yang mendalam. Sehubungan dengan spanduk perang, tentu saja, spanduk perang darah merah adalah yang terbaik. Namun, mereka tidak dapat secara terbuka menggunakan spanduk perang darah merah, menyimpannya untuk saat yang paling penting. Setelah mereka mengubah Fantasy Cloud War banner kapal iblis ini dan memasangnya di Black Cutlass, kinerja Black Cutlass akan meningkat secara signifikan. Selanjutnya, pedang hitam menyerap lebih banyak kabut darah, mempercepat demonifikasinya. Oleh karena itu agak cocok dengan spanduk perang Sekte Dao Iblis ini. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tangan besi Yama dan Penatua Tang kembali satu demi satu. Xiao Chen tidak peduli dengan jarahan dari membunuh Star Venerates. Harta seperti itu tidak perlu diserahkan, itu adalah piala perang pribadi. Ketika Vulture Darah Iblis kembali, semua Star Venerate yang melarikan diri telah terbunuh. Tanpa membuang kata-kata, Xiao Chen langsung memerintahkan, segera angkat layar, jangan tinggal di sini lagi. Sebelumnya, pedang hitam terus melarikan diri karena tempat ini tidak cocok untuk pertempuran. Pedang hitam hanya memilih untuk bertarung dengan orang-orang dari Sekte Awan Fantasi setelah terpojok. Sekarang setelah masalah teratasi, mereka secara alami harus segera pergi. Namun, hal-hal tidak berjalan seperti yang mereka inginkan. Pada akhirnya, sebuah kapal bajak laut yang kuat memblokir pedang hitam, hal yang paling tidak ingin dilihat Xiao Chen terjadi. Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan aura yang kuat seperti badai menekan dari depan. Sebuah kapal bajak laut bintang 6 puncak, yang bahkan lebih besar dari kapal iblis, muncul di depan mata semua orang. Ini adalah kapal bajak laut bintang 6 puncak asli dengan semua ornamen biasa, jauh lebih besar dari Black Cutlass. Kapal bajak laut bintang 6 mengendarai angin dan memotong ombak, menciptakan pemandangan yang menakutkan di tengah badai, menekan di tengah kilat dan guntur. Perlahan, seluruh kapal bajak laut muncul di depan mata semua orang. Panjangnya lebih dari 600 meter dan tingginya 100 meter, terlihat sangat perkasa. Xiao Chen dan yang lainnya merasakan tekanan yang sangat kuat pada pedang hitam. Menarik. Tanpa diduga, itu sebenarnya kapal iblis dari Sekte Awan Fantasi yang jatuh. Suara dingin menyebar kemana-mana dalam badai dan ombak,
keras dan jelas di telinga semua orang. Itu adalah pria tampan berpakaian hitam yang berdiri tegak di kapal bajak laut bintang 6 dengan tangan tergenggam di belakangnya dan pedang tersandang di punggungnya. Pria berpakaian hitam itu memiliki udara yang dingin dan keras. Matanya tajam, dan dia memancarkan aura dingin dan suram dari seluruh tubuhnya. Spanduk perang yang disulam dengan rubah perak berkibar liar di angin kencang tepat di belakang pria berpakaian hitam itu. Star Venerate tahap akhir. Xiao Chen dan yang lainnya jelas merasa bahwa pria berpakaian hitam ini, yang tidak terlihat tua, sebenarnya adalah Star Venerate tahap akhir. Kultivasi orang ini sedikit lebih lemah dari Yan Ze, tapi dia jauh lebih muda. Bakatnya mungkin sangat mengerikan. Tangan besi Yama menunjukkan rasa takut. Meskipun dia mengatakan bahwa orang ini sedikit lebih rendah dari Yan Ze, dia tidak berani meremehkan orang ini sama sekali. Berdasarkan nada bicara pria berpakaian hitam itu, sepertinya dia telah menargetkan kapal iblis Sekte Awan Fantasi dan tidak mengira pedang hitam akan membasmi pihak lain. Kapal ini sangat luar biasa. Orang ini pasti memiliki asal yang mengesankan dengan latar belakang yang luar biasa. Tatapan pria berpakaian hitam itu menyapu dan mendarat di Xiao Chen. Kemudian, dia berkata dengan tertarik, pendatang baru. Bajak laut baru yang begitu mempesona jarang muncul di Starlight Sea Region sekarang. Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan saya, Wei Shaofeng, sebagai bawahan saya? Pemuda ini sangat arogan dan sangat berani. Saat dia berbicara, dia ingin Xiao Chen tunduk padanya dan melayaninya. Tuan Muda Xiao, apa yang harus kita lakukan? Tangan besi Yama mengirim proyeksi suara, merasakan bahwa situasinya tidak baik. Namun, nada Iron Hand Yama tidak menunjukkan niat untuk mundur. Meskipun musuhnya kuat, pedang hitam mungkin masih bisa bertahan. Belum lagi Hering Darah Iblis, ada formasi jiwa iblis abadi, sebuah gerakan pembunuhan yang kuat. Dengan senyum tipis, Xiao Chen menjawab, orang jahat secara alami akan ditangani oleh orang jahat lainnya. Tidak perlu takut padanya. Kemudian, Xiao Chen mengeluarkan strip batu giok. Bahwa Yan Ze berkata bahwa jika ada masalah, aku bisa mencarinya, kan? Besar, ini adalah waktu untuk menggunakan dia. Xiao Chen meremas dengan tangannya, langsung menghancurkan strip batu giok. Kelompok bajak laut tanduk besi membuntuti pedang hitam dari kejauhan agar tidak mengejutkan mangsanya. Namun, jarak seperti itu hanya membutuhkan 4 atau 5 hari untuk ditutup. Yan Ze, yang duduk di singgasana di kapal dan mengobrol dengan bawahannya, tiba-tiba mulai tertawa. Kemudian, strip batu giok bersinar muncul di tangan Yan Ze. Kapten, mengapa kamu tertawa? Yan Ze menjawab dengan acuh tak acuh, seperti yang saya harapkan. Setelah 2 bulan, sekelompok orang dari pedang-pedang hitam itu akhirnya mendapat masalah dan datang untuk meminta bantuanku. Hahaha, Kapten benar-benar bijaksana dan hebat dalam membuat rencana. Kamu berhasil menemukan pedang hitam itu. Kapten itu bijaksana. Yan Ze melambaikan tangannya dan berkata, saya akan menggunakan potongan batu giok untuk pergi dulu. Tidak perlu menahan diri lagi, kecepatan penuh ke depan. Terburu-buru ke sana dalam sehari. Pada saat itu, pedang-pedang hitam akan sepenuhnya berada dalam kendaliku, tidak dapat melarikan diri dariku. Ia memikirkan harta karun yang ditinggalkan Raja Bajak Laut Darah Merah, kru kelompok bajak laut tanduk besi menjadi bersemangat. Yan Ze dengan cepat menghancurkan potongan batu giok di tangannya, dan cahaya merah menyelimutinya. Cahaya ini tampak mirip dengan yang dari token darah besi. Pada saat berikutnya, sosok Yan Ze menghilang. Tanda pisah. Pada saat yang sama ketika Xiao Chen menghancurkan potongan batu giok di pedang hitam, pria berpakaian hitam itu berkata, kamu punya 10 detik untuk mempertimbangkan. Saya selalu menjadi orang yang sabar, tetapi saya memiliki temperamen yang buruk. Entah Anda tunduk kepada saya, Wei Shaofeng, atau Anda mati. Ketika 10 detik berlalu, Xiao Chen tiba-tiba berkata dengan ekspresi serius, mungkin saja aku tunduk padamu. Namun, Anda harus meminta izin dari kakak laki-laki saya terlebih dahulu. Petik 2. Ketika Wei Shaofeng mendengar bahwa Xiao Chen masih memiliki kakak laki-laki, dia menyeringai seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang sangat lucu. Baiklah, katakan padaku, siapa kakak laki-lakimu? Aku kakak laki-lakinya. Sebuah dengusan dingin bergema, dan lampu merah menyala di atas pedang hitam. Yan Ze muncul di sisi Xiao Chen entah dari mana, tampak luar biasa dan mengesankan. Kakak Yan, kamu akhirnya tiba. Xiao Chen menunjukkan ekspresi bersemangat dan berbicara dengan Yan Ze dengan penuh semangat. Orang-orang dari pedang hitam melihat betapa cepatnya Xiao Chen berubah. Ekspresinya tampak begitu alami sehingga mereka semua merasa malu dengan inferioritas mereka. Mereka menahan tawa dan menundukkan kepala,
menatap kaki mereka agar tidak mengekspos diri mereka sendiri. Sudah waktunya untuk melakukan tindakan yang sempurna. Ketika Yan Ze melihat ekspresi Xiao Chen, dia sangat puas. Dia berkata dengan tenang, "Adik Xiao Chen, yakinlah. Kami memiliki kesepakatan di Grave Sea. Sekarang Anda berada di Laut Abu-Abu, saya, Yan Ze, akan melindungi Anda. Siapa yang ingin bergerak pada adikku Xiao Chen?" Yan Ze berbalik. Saat dia selesai berbicara dan melihat spanduk perang dengan sulaman rubah perak di atasnya, ekspresinya goyah. Sudut bibir Yan Ze berkedut sekali tanpa sadar, hampir merusak tindakannya yang sempurna. "Ini aku, Wei Shaofeng." Ketika Wei Shaofeng melihat Yan Ze, dia tersenyum dingin, meremehkan bibirnya, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Jelas bahwa Wei Shaofeng mengenali Yan Ze, dan Yan Ze sudah menebak asal-usulnya. Xiao Chen berdiri bahu-membahu di samping Yan Ze. Dia telah memperhatikan ekspresi Yan Ze dari sudut matanya. Dia menemukan kedutan bibir Yan Ze yang tidak disengaja itu lucu. Tampaknya Yan Ze mendapatkan lebih dari apa yang dia tawar-menawar. Namun, Xiao Chen suka melihat pemandangan seperti itu. Dia benar-benar ingin melihat bagaimana Yan Ze akan bereaksi dan bagaimana Yan Ze akan menangani masalah ini. Yan Ze dari kelompok bajak laut tanduk besi. Wei Shaofeng sengaja membuat nada suaranya lebih berat saat dia mengulangi nama Yan Ze. Dia berkata dengan dingin, "Aku bertanya-tanya siapa yang bisa menjadi kakak laki-lakinya. Ternyata itu kamu. Saya akan menghitung sampai 3. Lebih baik kamu sudah skram saat itu." Petik 2. Xiao Chen samar-samar bisa melihat banyak orang berdiri di belakang Wei Shaofeng dalam kegelapan. Beberapa dari mereka memiliki aura yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Wei Shaofeng. Namun, agar tidak menekan ketajaman Wei Shaofeng, mereka sengaja menekan aura mereka. "Yan Ze, Tuan Muda menyuruhmu enyahlah. Kenapa kamu belum pergi? Apakah Anda akan berselisih dengan grup bajak laut rubah perak kami? Apakah Anda masih ingin berbaur di wilayah Laut Cahaya Bintang di masa depan?" Petik 2. Sebuah suara dingin datang dari belakang Wei Shaofeng. Nadanya sangat tak tertahankan. Pada saat ini, Yan Ze mengutuk Xiao Chen di dalam hatinya. Dari semua orang yang membuat Xiao Chen tersinggung, pasti Wei Shaofeng ini. Namun, Yan Ze tidak bisa membiarkan pikirannya muncul di wajahnya. Depresi yang dia rasakan mudah dibayangkan. Yan Ze merasa bertentangan. Haruskah dia terus menjadi kakak laki-laki ini? Setelah ragu-ragu sebentar, dia sampai pada jawaban di dalam hatinya. Antara menjaga perdamaian dengan kelompok bajak laut rubah perak atau mendapatkan warisan Raja Bajak Laut Darah Merah, dia dengan cepat membuat pilihannya, warisan Raja Bajak Laut Darah Merah. Dengan warisan Raja Bajak Laut Darah Merah, semuanya akan sepadan. Aku akan enyah. Sebelum pihak lain bisa menghitung sampai 3, Yan Ze tiba-tiba berbicara dan berbalik. Wei Shaofeng mulai tertawa, "Kamu agak bijaksana. Pendatang baru, apakah kamu melihat kakakmu?" "Saya hanya mengucapkan beberapa patah kata, dan dia berlari seperti anjing." Kejutan melintas di mata Xiao Chen. Tanpa diduga, Yan Ze memutuskan untuk tidak membantu. Puci. Namun, pada saat berikutnya, sebelum Wei Shaofeng bisa berhenti tertawa, kepalanya jatuh. Yan Ze, yang sudah menghilang, muncul di hadapannya di beberapa titik dan memenggalnya. Tindakan ini sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Lebih penting lagi, semua orang mengira Yan Ze benar-benar pergi, jadi mereka tidak bisa mengikuti pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Ini termasuk Xiao Chen. Bahkan dengan kondisi mentalnya yang luar biasa, dia masih tidak bisa menahan keterkejutan dan keterkejutannya. Aura mengerikan menyebar dari tubuh Yan Ze, dan kehendak jiwanya menyelimuti seluruh kapal bajak laut. Tanpa repot-repot mengatakan hal yang sia-sia, Yan Ze menggunakan pembukaan dari keterkejutan orang-orang itu atas kematian Wei Shaofeng untuk menyerang tanpa henti. Membunuh, 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 membunuh. Niat membunuh yang luar biasa meledak dari tubuh Yan Ze. Itu bahkan lebih menakutkan daripada gelombang besar dan bergelombang di Laut Abu-Abu ini. Adegan neraka muncul di kapal bajak laut pihak lain. Dalam beberapa kedipan mata, lebih dari 10 orang tewas. Pada saat yang lain bereaksi, kelompok bajak laut rubah perak telah kehilangan setengah kekuatan tempur puncak mereka. Pihak lain benar-benar ketakutan saat kengerian menyebar di hati mereka. Tanpa seseorang yang memerintah, reaksi pertama mereka adalah melarikan diri ke segala arah. Namun, tindakan seperti itu menciptakan peluang yang lebih baik bagi Yan Ze. Jika pihak lain bekerja sama, mereka mungkin bisa bertahan melawan Yan Ze. Sekarang setelah mereka berpencar, mereka melawannya 1 lawan 1.
Dalam situasi seperti itu, orang-orang ini bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Mereka semua meninggal dengan kematian yang menyedihkan, pemandangan yang tak tertahankan. Saat ini, Yan Ze tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia seperti dewa pembunuh yang keluar dari neraka, dingin dan tanpa emosi, tegas dalam membunuh. Udara elegan yang awalnya dia miliki tidak terlihat. Begitu Yan Ze menyerang, itu akan menjadi langkah kritis, membunuh dalam 3 gerakan. Tak seorang pun di kapal bajak laut itu bertahan lebih dari 3 langkah. Yan Ze sendiri mencuci kapal bajak laut bintang 6 ini dengan darah. Kamu menerobos, orang terakhir ternganga pada Yan Ze dengan ngeri di matanya. Ketakutan, serta keterkejutan total pada hal yang tak terduga, memenuhi wajah orang itu. Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan benar menjelang akhir. Yan Ze tersenyum dan berkata, apakah kamu tahu mengapa aku meninggalkanmu untuk yang terakhir? Aku ingin kamu merasakan siksaan horor. Tepat setelah Yan Ze berbicara, cahaya pedang menyala. Sebuah kepala terbang, dan darah menyembur keluar. Orang terakhir itu adalah orang yang memarahi Yan Ze tadi. Yan Ze dengan santai menyeka darah dari pedang dan tiba di tubuh tanpa kepala Wei Xiaofeng. Kemudian, dia mencungkil piring formasi dari dada Wei Xiaofeng dan menghancurkannya. Formasi utama kapal bajak laut bintang 6 puncak ini langsung pecah. Kemudian, dia menyarungkan pedangnya dan berbalik, melompat, dan dengan lembut mendarat kembali di pedang hitam. Orang-orang di pedang-pedang hitam belum pulih. Gemuruh. Dengan gemuruh yang keras, kapal bajak laut besar itu pecah dan terkikis oleh air laut Ash Gracie. Kapal bajak laut bintang 6, yang awalnya mengeluarkan tekanan yang sangat kuat, menghilang di depan semua orang tanpa meninggalkan jejak. Ketika tangan besi Yama dan yang lainnya pulih, mereka menatap Yan Ze di samping mereka. Tidak ada cara untuk menyembunyikan kengerian di mata mereka saat mereka secara naluriah mundur, benar-benar reaksi spontan. Ini adalah kengerian yang dirasakan tubuh fisik setelah mereka menyaksikan adegan sebelumnya. Setan yang hebat. Dari semua kata yang diketahui Xiao Chen, inilah yang terlintas di benak untuk menggambarkan Yan Ze. Yan Ze ini adalah iblis sejati. Semua pembudidaya dao iblis itu memucat dibandingkan. Yan Ze tegas dalam membunuh dan mencengangkan. Dia mengubah nadanya dengan sangat cepat, membuat orang lengah. Yang lebih menakutkan adalah Yan Ze begitu kuat. Namun, Yan Ze tidak menunjukkan kebanggaan atau kesombongan. Dia teliti dalam pikirannya dan kejam dalam gerakannya. Sebuah kapal bajak laut yang tampak tangguh dibongkar dengan begitu mudah di tangan Yan Ze, bahkan tanpa seorang pun yang selamat. Dia menerobos ke panggung cahaya suci. Tangan besi Yama mengirim proyeksi suara ke Xiao Chen, kengerian dan ketakutan yang gamblang dalam suaranya. Namun, ekspresi Yan Ze tampak tidak sedap dipandang. Dia menghela nafas pelan dan berkata, adik Xiao Chen, aku telah menciptakan bencana besar demi kamu. Xiao Chen tersenyum pahit di dalam hatinya. Namun, saya tidak melihat adanya tekanan dari melalui bencana besar di wajah Anda. Namun demikian, Xiao Chen ikut bermain dan bertanya, apa maksudmu? Kelompok bajak laut rubah perak adalah salah satu dari 3 penguasa wilayah Laut Cahaya Bintang. Kapten mereka maju ke panggung cahaya suci bertahun-tahun yang lalu. Sekarang, tidak ada yang tahu kultivasinya yang sebenarnya. Ada 6 raksasa di bawahnya, salah satunya bisa menyaingi seluruh kelompok bajak laut tanduk besiku. Ada juga banyak kelompok bajak laut lain yang mensubordinasikan diri mereka kepadanya. Yan Ze bergumam, yang aku bunuh sebelumnya adalah putranya. Tangan besi Yama dengan paksa menekan rasa takut di hatinya dan berkata, Yan Senior, sebenarnya, kamu tidak perlu membunuhnya. Anda hanya perlu menunjukkan kultivasi panggung cahaya suci Anda untuk mencegahnya dari bentrok langsung. Petik 2. Memang, di wilayah Laut Cahaya Bintang, Yang Mulia dianggap sebagai ahli puncak, yang mampu menyapu kemanapun mereka pergi. Yang Mulia jarang terjadi bahkan di sekte peringkat 6. Orang-orang seperti itu akan menjadi sesepuh sekte dalam tingkat tinggi. Jika Yan Ze menunjukkan kekuatan Yang Mulia, Wei Xiaofeng pasti akan mundur, mengetahui kesulitannya. Kamu tidak mengerti Wei Xiaofeng ini. Dia adalah junior yang menakutkan dengan bakat luar biasa. Dia pasti akan menjadi Yang Mulia dalam 10 tahun dan datang untuk mencari masalah bagi saya cepat atau lambat. Jika saya tidak membunuhnya, saya akan mati di tangannya 10 tahun kemudian, tidak diragukan lagi. Setelah jeda, Yan Ze bergumam, ada pepatah, jangan menggertak anak muda karena miskin. Oleh karena itu, saya tidak menggertaknya. Sebaliknya, saya langsung membunuhnya dan memecahkan masalah sekali dan untuk semua. Pepatah ini benar-benar bagus. Ombak di belakang mendorong ombak di depan mereka.
Banyak senior akhirnya mati di tangan junior, berubah menjadi batu loncatan mereka. Jika para senior itu setegas Yan Ze dan kejam, tragedi seperti itu tidak akan terjadi. Xiao Chen merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia adalah seorang junior seperti Wei Shaofeng, lebih jauh lagi, seorang yang bahkan lebih potensial. Kedengarannya seperti kata-kata ini ditujukan pada Xiao Chen. Saya tidak menggertak orang lain, aku hanya akan membunuhmu. Kata-kata sederhana ini mengirimkan rasa dingin yang aneh di hati semua orang. Xiao Chen menenangkan dirinya dan menghiburnya, kakak, kamu tidak perlu khawatir. Pekerjaan Anda sangat bersih, tidak akan ada yang tahu. Yan Ze mengungkapkan senyum pahit dan menghela nafas pelan, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Adik Xiao Chen, meskipun aku tidak ingin pergi ke Myriad Star Mountain bersamamu, aku harus melakukannya sekarang. Tanpa mendapatkan warisan Raja Bajak Laut Darah Merah, akhirnya aku akan mati di tangan rubah perak. Kamu tidak ingin melihat kakakmu mati, kan? Itu datang, setelah bertele-tele untuk waktu yang lama, Yan Ze akhirnya tiba di topik utama. Selain itu, dia membuatnya terdengar sangat masuk akal. Tidak ada cara untuk menolaknya sama sekali. Xiao Chen akhirnya memahami pepatah, situasinya lebih besar dari kekuatan seseorang. Dia sekarang mengerti bagaimana perasaan Iron Hand Yama dan yang lainnya ketika spanduk perang darah merah dipinjam. Tidak ada cara untuk menolak Yan Ze. Kakak Yan, apakah kamu benar-benar bersedia menemaniku ke Myriad Star Mountain? Hati Xiao Chen dalam kekacauan yang spektakuler, tetapi tidak ada yang terlihat di wajahnya. Dia bahkan memiliki sedikit kegembiraan dalam nada suaranya. Ketika Yan Ze melihat ekspresi Xiao Chen, dia hanya merasa itu tak terduga. Dia tidak tahu apakah Xiao Chen benar-benar ketakutan atau terpesona olehnya seperti yang direncanakan. Namun, itu tidak masalah. Dao surgawi tidak baik hati. Yang kuat berkuasa. Yan Ze jauh lebih kuat dari Xiao Chen. Tidak perlu khawatir tentang apapun. Akan lebih baik jika Xiao Chen benar-benar terpesona. Cara itu akan menyelamatkan Yan Ze dari banyak masalah. Itu akan sesuai dengan gayanya dalam melakukan sesuatu juga. Namun, itu juga akan baik-baik saja jika Xiao Chen belum sepenuhnya menyerah. Adegan sebelumnya seharusnya menanamkan bayangan di hatinya yang akan sulit dihilangkan. Xiao Chen akan kesulitan mengumpulkan keberanian untuk menentang Yan Ze. Yan Ze mengangguk dan berkata, kalau begitu, ayo pergi. Saya tidak pernah bertarung dalam pertempuran yang tidak saya yakini. Karena saya telah memutuskan untuk pergi, saya perlu merencanakan ini dengan baik dengan Anda semua. Petik 2. Besar, Xiao Chen memimpin Yan Ze, serta Penatua Tang, tangan besi Yama, dan Xiao Su, ke ruang penerimaan pedang-pedang hitam. Adik Xiao Chen, bagaimana kamu berencana untuk pergi ke Myriad Star Mountain sebelumnya? Yan Ze bertanya ketika dia duduk. Xiao Chen menjawab dengan jujur, tidak ada rencana. Masih ada sekitar setengah tahun sebelum fenomena misterius akan terjadi di atas Myriad Star Mountain. Kami berencana untuk menunggu sampai saat itu dan memainkannya, untuk melihat apakah kami dapat berbaur saat itu dan memanfaatkan kekacauan untuk menemukan harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah. Yan Ze terus bertanya, setelah itu. Tentu saja, kami akan pergi, kata Elder Tang langsung tanpa berpikir. Yan Ze tersenyum dan membalas, bagaimana mungkin? Harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah pasti akan menyebabkan keributan besar. Bagaimana bisa begitu mudah untuk pergi? Para pemimpin dari 3 sekte Dao Iblis semuanya adalah ahli panggung cahaya suci. Hanya satu dari mereka akan cukup untuk mengambil seluruh hidupmu. Ini, Penatua Tang segera terdiam, bingung bagaimana menjawabnya. Jangan khawatir, karena saya di sini, saya pasti akan berurusan dengan para ahli panggung cahaya suci. Namun, saya punya permintaan, pada saat itu, Anda harus mendengarkan saya, apapun itu. Bahkan jika ada lautan api, jika saya mengatakan lompat, Anda melompat. Saat kata-kata ofensif ini keluar, ekspresi Elder Tang dan tangan besi Yama agak berubah. Xiao Chen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kakak Yan hanya membuat contoh. Itu bukan masalah. Saya percaya Kakak Yan. Pada saat itu, kami pasti akan mendengarkan Kakak Yan. Petik 2. Haha, adik Xiao Chen mengerti saya. Ayo, minumlah. Yan Ze mengangkat cangkir anggurnya dan dengan lembut mendentingkannya dengan cangkir Xiao Chen, lalu menghabiskannya sekaligus. Setelah meletakkan cangkir anggur, Yan Ze menatap Xiao Chen dan berkata, sekarang, hanya ada masalah bagaimana membagi harta Raja Bajak Laut Darah Merah. Xiao Chen menyela, itu bukan masalah. Kami tidak berharap banyak. Bahkan jika itu hanya 1%, panennya sudah menantang surga. Petik 2.
1%. Bagaimana itu mungkin? Ekspresi Yan Ze sedikit berubah saat dia menyela Xiao Chen. Ini menyebabkan hati semua orang tenggelam. Dia tidak mau memberi kita bahkan 1%. Yan Ze tidak berhenti berbicara. Dia melanjutkan, saya tidak peduli dengan harta karun alami di harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah. Bagikan saja beberapa dengan saudara-saudara di bawah saya. Namun, jika kami menemukan warisan Raja Bajak Laut Darah Merah, Anda harus mengizinkan saya memilikinya. Saya selalu menjadi orang yang terbuka dan lugas, jujur dan jujur. Saya hanya akan berbicara pikiran saya. Jika Anda semua setuju untuk itu, saya pasti akan mencapai apa yang saya katakan. Jika Anda tidak setuju, saya hanya bisa pergi jauh, meninggalkan wilayah Laut Cahaya Bintang ini. Orang yang terbuka dan lugas, jujur dan apa adanya. Sampai saat ini, deskripsi ini tampaknya benar. Namun, jika ada yang percaya itu, maka mereka akan menjadi orang paling bodoh di dunia. Xiao Chen memandang Yan Ze dan bertanya dengan acuh tak acuh, bisakah kita mendiskusikan ini di antara kita sendiri terlebih dahulu sebelum membuat keputusan? Yan Ze tersenyum dan menjawab, tidak masalah. Ketika langit berubah cerah, kapal kelompok bajak laut tanduk besi muncul di tengah angin kencang dan ombak besar. Yan Ze berdiri dan pergi, kembali ke kapal bajak lautnya sendiri. Kapal bajak laut kelompok bajak laut tanduk besi tampaknya lebih besar dan bahkan lebih kuat dari kapal Wei Shaofeng. Ini menanamkan bayangan di hati tangan besi Yama dan yang lainnya. Yan Ze sudah sangat kuat. Dengan tambahan kapal bajak laut ini, rasanya mereka tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Kakak, mengapa kamu tidak langsung menyetujui permintaannya? Kami hanya bisa memainkannya dengan telinga ketika saatnya tiba. Xiao Su memandang Xiao Chen, merasa agak bingung. Ekspresi Xiao Chen berubah serius saat dia menjawab, bahkan jika itu hanya akting, aku tidak bisa mengingkari janji yang aku buat. Tepat setelah Xiao Chen mengatakan itu, dia berbalik dan pergi diam-diam. Saat tangan besi Yama dan Penatua Tang melihat ke belakang Xiao Chen, mereka berdua memiliki perasaan kesepian dan ketidakberdayaan pada saat yang sama. Di dalam markas kapten, Xiao Chen mengeluarkan sebotol api 1000 tahun dan minum sendirian. Dia menunjukkan senyum tetapi tidak bisa menghilangkan kekhawatiran di wajahnya. Ekspresi seperti itu hanya akan muncul ketika tidak ada orang di sekitar. Yan Ze lebih kuat dari yang diharapkan. Menurut rencana awal Xiao Chen, meskipun Yan Ze adalah Star Venerate tahap akhir puncak, Xiao Chen akan memiliki kartu truf yang cukup untuk menentangnya. Menambahkan Vulture Darah Iblis dan Jiwa Iblis Binatang Yazi ke kekuatan Xiao Chen, dia bisa melawan Yan Ze. Namun, pihak lain tiba-tiba menerobos ke panggung cahaya suci. Hal yang berbeda sekarang. Xiao Chen perlu mendapatkan warisan Raja Bajak Laut Darah Merah. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk pergi ke Kekaisaran Naga Surgawi dan bertemu Liu Ruyue? Saat Xiao Chen melihat api 1000 tahun, sulit untuk menghindari memikirkan alam Kunlun. Baru sekarang Xiao Chen menyadari bahwa memiliki kakak Ying di alam Kunlun untuk melindunginya benar-benar merupakan hal yang beruntung. Banyak dari monster tua itu tidak berani tiba-tiba muncul dan menggertak yang lemah. Sekarang Xiao Chen berada di alam 1000 besar, Yan Ze yang acak telah membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Bukan karena Xiao Chen tidak bekerja keras atau tidak berkembang cukup cepat. Itu karena Xiao Chen telah menghabiskan terlalu sedikit waktu di alam 1000 besar. Tidak ada cara untuk bersaing dengan orang-orang ini. Wajah Mo Chen muncul di benak Xiao Chen, dan dia tidak bisa menahan tawa. Jika Anda berada di sini, Anda akan dapat memikirkan sesuatu. Belum waktunya untuk menyerah. Xiao Chen memikirkan saat Mo Chen sendirian di Cloud Sea Domain. Situasinya saat itu jauh lebih buruk daripada apa yang dia hadapi sekarang. Beban berat dari klan Mo yang luas telah berada di pundaknya. Sekarang, itu hanya berat satu kapal di pundak Xiao Chen. Bagaimana ini bisa mengalahkannya? Tidak ada seorang pun di dunia yang tak terkalahkan. Pasti ada jalan. Xiao Chen menutup matanya dan memikirkan tindakan balasan. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya, dan mereka bersinar dengan cahaya. Sesuatu telah terjadi padanya. Jika Yan Ze benar-benar sangat kuat, saat Wei Shaofeng menyuruhnya nyahlah, Yan Ze tidak perlu memainkan trik apapun. Namun, Yan Ze pura-pura pergi dulu, lalu tiba-tiba menyerang. Sebenarnya tidak mengherankan bahwa dia berhasil membunuh semua orang di seluruh kapal. Betul sekali. Itu harus terjadi. Yan Ze baru saja maju ke panggung cahaya suci dan tidak punya cukup waktu untuk menstabilkan kekuatannya, jadi dia memilih untuk segera mengakhiri pertarungan. Alasan Yan Ze dengan cepat membunuh seluruh kru terutama karena ketakutannya akan pertarungan yang berlarut-larut.
Yan Ze takut kelemahan fondasinya yang tidak stabil akan terungkap, jadi dia telah menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal, tidak menahan diri dalam setiap gerakan. Pembantaian sebelumnya jauh dari semudah kelihatannya. Kembali di Laut Kuburan, Ye Zifeng, kakak Xiao Chen Ye, juga adalah yang mulia. Namun, Yan Ze ini merasa jauh lebih lemah dari Ye Zifeng. Bagian yang benar-benar menakutkan adalah skema dan ketegasan Yan Ze dalam membunuh. Kalimat itu, saya tidak menggertak orang lain, aku hanya akan membunuhmu, membuat Xiao Chen takut sampai sekarang. Setelah beberapa saat, Xiao Chen tiba-tiba mulai tertawa. Apa sesama, untuk berpikir bahwa Anda melakukan tindakan lain sebelum saya. Anda hampir berhasil menipu saya. Petik 2. Yan Ze mendarat di kapal kelompok bajak laut tanduk besi dan segera memucat secara signifikan. Keringat mengalir di dahinya dalam aliran yang berkelanjutan. Namun, Yan Ze tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Kakak, ada apa denganmu? Melihat penampilan Yan Ze yang melemah, eselon atas dari kelompok bajak laut tanduk besi sangat terkejut. Sambil tersenyum, Yan Ze melambaikan tangannya. Saya baik-baik saja. Saya baru saja menghabiskan energi esensi sejati dan energi jiwa saya, jadi saya sedikit melemah. Aku seharusnya bisa pulih sepenuhnya setelah beristirahat selama beberapa hari. Bagaimana itu bisa terjadi? Jangan bilang bahwa kru Xiao Chen membuat kakak habis-habisan. Petik 2. Yan Ze menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja tidak. Aku baru saja membunuh semua orang di kapal Wei Shaofeng. Ah, ini sangat mengejutkan yang lain. Grup bajak laut rubah perak sangat terkenal karena kecakapan bertarungnya. Memikirkan bahwa kakak laki-laki mereka membunuh putra rubah perak dan bahkan menghancurkan seluruh kapal. Mengingat gambaran besarnya, seseorang perlu berkompromi. Keyakinan yang melonjak muncul di mata Yan Ze. Dia berkata dengan dingin, kalian semua meremehkan kekuatan Xiao Chen dan kapalnya. Jika saya menghadapi kapal mereka sendirian, kemenangan saya akan lebih menyedihkan daripada sekarang. Saya menggunakan harga terkecil untuk meyakinkan kapal itu. Itu semua sangat berharga. Hidup itu seperti pertunjukan. Namun, terlalu tenggelam dalam akting bukanlah hal yang baik. Setengah bulan setelah Yan Ze tiba, Xiao Su tiba-tiba menarik Xiao Chen keluar dari markas kapten, tempat dia meneliti dunia duniawi yang seperti mimpi, tanpa penjelasan apapun. Apa yang membuatmu begitu misterius? Xiao Chen bertanya, menatap Xiao Su dengan rasa ingin tahu. Xiao Su bukan orang yang suka bertele-tele. Ketika sesuatu yang tidak biasa terjadi, pasti ada penyebabnya. Xiao Su berkata, sesuatu terjadi pada kapal. Sepertinya itu akan menyelesaikan demonifikasinya. Petik 2. Ketika Xiao Chen mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Dia segera mengerti apa yang Xiao Su bicarakan. Pedang hitam telah dalam proses demonifikasi. Semua komponen kapal memiliki kabut setan merah yang merembes ke dalamnya setiap saat. Sejak modifikasi pertama, senior Gui itu telah melakukan sesuatu pada kapal. Tidak peduli bagaimana kapal ini dimodifikasi di masa depan, itu hanya dapat ditingkatkan sesuai dengan rencana senior Gui. Ini karena kapal itu memiliki formasi jiwa iblis abadi sebagai intinya. Pada awalnya, perubahannya tidak besar. Seiring berjalannya waktu, Xiao Su telah memperhatikan jejaknya. Akhirnya, Xiao Chen menemukannya juga. Saat itu, keduanya membahasnya. Bahkan jika itu adalah kapal iblis, tidak ada masalah dengan menggunakannya. Sekarang pedang hitam benar-benar berubah menjadi kapal iblis, Xiao Su masih merasa takut. Dia tidak berani memberitahu siapapun, hanya diam-diam datang untuk mendiskusikannya dengan Xiao Chen. Jangan panik, saya punya pertanyaan dulu. Apakah Yan Ze tahu tentang formasi jiwa iblis abadi di pedang hitam? Xiao Chen bertanya sambil menatap Xiao Su, memikirkan sesuatu. Xiao Su menggelengkan kepalanya dan menjawab, dia tidak tahu. Saat itu, dia muncul hanya setelah Yazi Beast Demon Soul kehabisan energi. Kalau tidak, saya tidak akan menyerahkan spanduk perang darah merah kepadanya dengan mudah. Petik 2. Besar, Xiao Chen berpikir dalam hati. Dia masih khawatir bahwa dia tidak memiliki cukup kartu truf untuk berurusan dengan Yan Ze. Ketidaktahuan Yan Ze tentang formasi jiwa iblis abadi adalah kabar baik. Bawa aku ke ruang kendali inti. Mari kita lihat situasi yang Anda sebutkan. Petik 2. Iya, Xiao Su sedikit mengangguk dan membawa Xiao Chen ke ruang kendali inti. Ruang kendali inti adalah inti kapal bajak laut. Itu bahkan lebih penting daripada ruang kontrol eksternal. Sebenarnya, ruang kendali eksternal lebih tepat disebut ruang kendali jarak jauh. Seseorang bisa memasuki ruang kendali inti hanya jika mereka memiliki token kapten.
Xiao Su mengeluarkan token kapten dan meletakkannya di dinding. Sebuah pintu rahasia terbuka, memperlihatkan sebuah ruangan berukuran rata-rata. Ada banyak formasi di dalamnya, terlihat sangat berantakan. Di tengah ratusan formasi adalah formasi inti yang memelihara kapal, mengoperasikan banyak formasi berbeda lainnya. Itu seperti roda gigi yang menghubungkan serangkaian formasi yang bekerja bersama. Sebenarnya, ini bukan formasi yang sebenarnya, hanya proyeksi dari banyak formasi kapal di ruang kendali inti. Tujuan dari ruang kendali inti adalah untuk menghubungkan formasi ini dan mengikatnya menjadi satu set lengkap. Misteri di balik ini melibatkan rahasia paling mendasar dari aliansi bajak laut. Bahkan sekarang, selain dari aliansi bajak laut, tidak ada faksi yang berhasil menempa kapal seperti kapal bajak laut. Kakak, lihatlah. Formasi merah kecil itu adalah proyeksi dari Immemorial Demon Soul Formation. Itu telah menyusup ke formasi lain dan mewarnai mereka menjadi merah juga. Petik 2. Tanpa Xiao Su perlu mengatakannya, Xiao Chen bisa melihatnya. Awalnya, formasinya memiliki warna yang berbeda, terlihat sangat indah dan bersemangat. Sekarang, mereka semua telah berubah menjadi merah darah, pemandangan yang sangat menakutkan pada pandangan pertama. Xiao Chen melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa sepertiga dari formasi inti masih belum ternoda oleh Demonic Qi. Namun, itu hanya masalah waktu. Sesuatu yang aneh pasti akan terjadi dalam 2 atau 3 hari ini. Xiao Su berkata dengan cemberut, saat ini, kapal kelompok bajak laut tanduk besi sedang memimpin di depan. Jika beberapa fenomena misterius muncul dari transformasi kapal menjadi kapal iblis dan pihak lain mulai bertanya, akan sulit untuk mengelabui mereka. Xiao Chen mengerti apa yang dimaksud Xiao Su. Saat ini, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa pedang hitam ini luar biasa. Senior Gui itu adalah seorang ahli sejati. Pedang hitam akan berubah dari dalam keluar. Atau lebih tepatnya, itu akan terlihat seperti aslinya. Xiao Chen berpikir lama. Kemudian, dia tiba-tiba menatap Xiao Su. Tidak perlu bagimu untuk repot dengan itu. Izinkan saya menanyakan ini kepada Anda, apakah Anda memiliki keberanian untuk benar-benar mengendalikan kapal ini? Aku, Xiao Su mengungkapkan ekspresi rumit, campuran perjuangan dan keraguan. Aku akan melakukannya jika harus. Itu hanya dao iblis. Saya bersedia mengambil jalan ini. Seperti yang kakak katakan, selama hatiku tidak berubah, aku akan tetap menjadi diriku sendiri. Setelah beberapa saat, Xiao Su mengambil keputusan dan menatap Xiao Chen dengan tegas. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia masih bisa melihat ketakutan dan keraguan di mata Xiao Su, serta beberapa perasaan tidak enak. Pada akhirnya, Xiao Su masih takut pada formasi jiwa iblis abadi. Tidak apa-apa, aku akan melakukannya. Kakak, ketika Xiao Su mendengar itu, dia merasa seperti telah dibebaskan dari beban yang berat. Namun, dia juga merasakan beberapa celaan pada dirinya sendiri. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Kultivasi kondisi mental saya jauh lebih kuat dari Anda. Saya orang yang paling cocok di tempat pertama. Xiao Chen tersenyum sambil menepuk bahu Xiao Su. Kemudian, dia berkata dengan lembut, bagaimanapun, ini adalah kapalmu, itulah sebabnya aku meninggalkan kesempatan ini untukmu. Meski demikian, sepertinya Anda masih belum siap untuk mendukungnya. Di sisi lain, saya sudah mencapai titik di mana saya harus menghadapi bencana kami. Petik 2. Kondisi mental Xiao Su belum matang. Namun, Xiao Chen sudah harus menghadapi musuh yang kuat seperti Yan Ze. Kehangatan bermekaran di hati Xiao Su. Karena itu, dia merasa lebih bersalah. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, maaf. Aku mengecewakan kakak. Saya benar-benar tidak memiliki keberanian untuk menghadapi formasi jiwa iblis abadi. Petik 2. Tidak apa-apa. Saya juga takut dengan formasi jiwa iblis abadi. Yamatua juga tidak menyukainya. Anda bukan satu-satunya dengan masalah itu. Petik 2. Xiao Chen tersenyum dan menghibur Xiao Su. Setelah membuat keputusan, hal berikutnya yang perlu dilakukan Xiao Chen adalah menggabungkan darah esensinya dengan formasi jiwa iblis abadi. Setelah itu selesai, kapal ini akan menjadi kapal bajak lautnya yang terikat. Xiao Chen akan mampu mengeluarkan kekuatan pedang hitam semaksimal mungkin, mengendalikannya sesuka hatinya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia akan menjadi satu dengan kapal. Namun, dia juga akan menghadapi bahaya jatuh ke dalam dao iblis kapan saja, tidak dapat dipulihkan. Aku akan memulainya sekarang. Jangan beritahu yang lain dan mengejutkan mereka. Xiao Chen selalu menjadi orang yang menentukan. Jika dia menunggu pedang hitam menyelesaikan demonifikasi, sudah terlambat untuk mengadakan ritual. Setelah tiba di lantai bawah pedang hitam,
Xiao Chen menghadapi formasi jiwa iblis abadi, yang diselimuti kabut darah lagi. Pelat formasi melayang di tengah, bersinar dengan cahaya redup. Yazi Beast Demon Soul yang diukir di pelat formasi sudah memiliki 5,5 mutiara yang menyala. Saat ini, itu sudah sekuat puncak Star Venerate tahap akhir. Xiao Chen pernah meneteskan setetes darah esensi ke dalam formasi. Pada saat itu, jiwa iblis binatang Yazi telah menggigit jiwa Xiao Chen. Dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Saat itu telah membuat Xiao Chen takut cukup lama. Sekarang, formasi jiwa iblis immemorial sudah mempengaruhi seluruh kapal. Formasi jiwa iblis abadi sebelum Xiao Chen harus menjadi inti sejati dari pedang hitam. Menggabungkan dengan formasi jiwa iblis abadi berarti bergabung dengan pedang-pedang hitam. Sambil berdiri di tepi formasi jiwa iblis abadi, Xiao Chen menatap kedalamannya. Kemudian, dia mengeluarkan pisau pendek dan membuat sayatan kecil di jari telunjuknya. Darah segera mengalir keluar dan jatuh setetes demi setetes. Ketika tetesan pertama jatuh ke formasi, kabut darah yang tenang segera melonjak dan melepaskan cahaya terang. Xiao Chen dengan jelas merasakan gigitan kecil di cungkil dari segel naga berwarna biru yang mewakili kehendak jiwanya di soul pool-nya. Rasa sakit yang hebat berkobar, dan ekspresinya berubah sangat pucat. Namun, Xiao Chen tidak menyerah seperti terakhir kali. Dia menahan rasa sakit dan membiarkan darah menetes perlahan. Waktu berlalu dengan cepat. Darah esensi, yang menetes dengan kecepatan yang tidak mengesankan, terakumulasi di tengah formasi, berubah menjadi genangan darah murni. Pada saat berikutnya, kumpulan darah murni ini meluas melalui formasi yang luas. Cahaya merah tua yang melompat-lompat tumbuh dari sepertiga formasi sebelumnya menjadi menutupi setengahnya. Suara mendesing. Tepat ketika darah esensi Xiao Chen menutupi setengah dari formasi, raungan yang sepertinya berasal dari jurang terdengar di kedalaman formasi. Raungan ini terdengar sangat aneh. Tiba-tiba, jiwa iblis binatang Yazi muncul di kedalaman formasi. Mata merahnya yang dingin menatap Xiao Chen tanpa emosi, menginspirasi teror. Jika bukan karena Xiao Su di suatu tempat di dekatnya, Xiao Chen akan kesulitan untuk tetap berdiri dengan stabil. Ada banyak rantai yang menembus tubuh Yazi Beast Demon Soul dan menguncinya dengan kuat ke formasi. Itu tidak akan pernah bisa meninggalkan formasi ini atau pedang hitam. Tiba-tiba, jiwa iblis binatang Yazi menerkam. Itu melonjak ke udara dan tampak seperti akan menelan Xiao Chen. Namun, rantai jiwa yang tidak terlihat dengan kuat menyeretnya kembali, menyebabkannya mengaum karena ketidakpuasan. Tubuh Yazi Beast Demon Soul memasuki setengah dari formasi yang ditutupi oleh darah esensi Xiao Chen. Penggabungan secara resmi dimulai. Proses tersebut menimbulkan rasa sakit yang begitu hebat sehingga Xiao Chen tidak bisa lagi bertahan. Dia pingsan. Xiao Chen tetap tidak sadarkan diri selama beberapa waktu. Ketika dia akhirnya bangun, dia mengalami sakit kepala yang membelah. Rasanya seperti sedang mabuk, dia merasa pusing dan lesu. Dia menggosok kepalanya dan mengambil beberapa napas dalam-dalam. Kemudian, dia menutup matanya untuk beristirahat sejenak sampai situasinya membaik. Mendaki kembali berdiri dengan goyah, dia melihat formasi jiwa iblis abadi. Tiba-tiba, dia merasakan keintiman, yang langsung mengejutkannya. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini, setelah beberapa saat, Xiao Chen tersenyum pahit. Sepertinya merger berhasil. Cahaya merah yang mengalir di formasi jiwa iblis abadi terasa seperti darahnya. Saat cahaya merah mengalir, tidak ada ketidaknyamanan sama sekali. Xiao Chen bisa merasakan detak jantung yang samar dari item misterius dalam formasi. Dia mendongak, dan tatapannya mendarat di pelat formasi di tengah formasi. Ketika Xiao Chen menyipitkan matanya, tatapannya bertemu dengan mata Yazi Beast Demon Soul. Sepertinya dia tidak melihat sesuatu yang mati tetapi makhluk hidup, dia yang lain. Itu benar. Xiao Chen benar-benar merasa bahwa apa yang ada dalam formasi itu memang dirinya yang lain. Namun, rasanya juga tidak. Perasaan ini sangat kontradiktif. Tidak ada cara bagi Xiao Chen untuk menjelaskannya dengan pengalaman dan pengetahuannya saat ini. Sepertinya aku harus mencari ingatan tentang warisan Dewa Api Fo dan melihat keadaanku saat ini, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri. Namun, ini bukan waktunya untuk mempertimbangkan hal ini. Banyak informasi menarik muncul di benak Xiao Chen. Dengan pikiran, sense spiritual Xiao Chen menyebar ke setiap sudut kapal. Dia merasa bahwa kabut darah telah menyusup ke pedang hitam dan bergabung ke dalamnya. Formasi jiwa iblis abadi sekarang menjadi bagian dari jiwanya. The Black Cutlass sekarang menjadi bagian dari tubuhnya. Perasaan ini luar biasa menakjubkan. Pada saat ini, selama Xiao Chen mau,
dia dapat dengan mudah mendengar apa yang dikatakan oleh siapapun di kapal dari tempat dia berada. Dia juga bisa menggunakan formasi kapal dan melihat keluar kapal, merasakan ombak dan angin laut abu-abu. Yang lebih menarik adalah penggunaan Immemorial Demon Soul Formation. Awalnya, formasi jiwa iblis abadi hanya bisa digunakan untuk melepaskan jiwa iblis binatang Yazi atau tetap menguncinya, tidak lebih. Sekarang, Xiao Chen tahu banyak cara lain untuk menggunakan formasi jiwa iblis abadi. Anda dapat garis bawah menemukan sisa konten garis bawah ini di platform novelringan.com. Sekarang, dengan pikiran, dia bisa memampatkan kabut darah yang menyebar di formasi jiwa iblis abadi di dalam formasi sehingga tidak akan bocor sama sekali. Dengan pemikiran lain, kabut darah tebal bisa naik dan menyebar dengan cepat ke setiap sudut lantai bawah. Jika Xiao Chen mau, kabut darah bisa langsung keluar dan menyelimuti seluruh pedang hitam. Orang-orang di luar hanya dapat melihat kabut berdarah tetapi tidak melaluinya untuk melihat apa sebenarnya yang disembunyikannya. Mundur, Xiao Chen bergumam pelan, dan kabut darah berkumpul, menempel di tubuhnya dan membentuk baju besi yang melindungi seluruh tubuhnya. Jubah putihnya langsung berubah menjadi merah, membuatnya terlihat sangat aneh. Xiao Chen berbalik, dan tatapannya mendarat pada mutiara di Yazi Beast di platformasi. Kemudian, dia mengetuknya dengan lembut. 5 mutiara berkedip dengan cahaya, dan 5 pembudidaya dengan baju besi merah muncul entah dari mana di dalam formasi. Para pembudidaya ini memancarkan aura mengerikan dari binatang Yazi. Semua pembudidaya ini tampak berbeda. Aura mereka yang sangat mengerikan membuat darah seseorang menjadi dingin. Setelah merger, Xiao Chen mendapatkan banyak kenangan. Para pembudidaya lapis baja merah ini dikenal sebagai klon bayangan iblis. Binatang Yazi kuno memiliki 18 klon yang dibuat untuk dirinya sendiri ketika masih hidup. Masing-masing dari mereka sebelumnya adalah seorang kultivator yang kuat. Setelah mereka dibunuh oleh binatang Yazi, ia menggunakan darah esensinya untuk memurnikan mereka menjadi klon roh yang menakutkan dan ganas. Mereka menjadi bagian dari daging dan jiwa Yazi Beast, tak terpisahkan. Secara alami, 5 klon bayangan iblis tidak sekuat mereka selama Eon Desolate hebat, jauh dari sebanding, sebenarnya. Namun, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan Star Venerate tahap akhir. Saat berada di pedang hitam, mereka bahkan bisa tumbuh lebih kuat. Xiao Chen memasuki pemikiran yang mendalam. Selama dia berada di pedang hitam, bahkan jika Yan Ze datang, Yan Ze mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Dengan jentikan jarinya, klon bayangan iblis kembali ke mutiara. Armor jiwa iblis pada dirinya juga berserakan dan berubah kembali menjadi kabut darah. Saat berikutnya, Xiao Chen muncul di dalam kamar Xiao Su di pedang hitam. Ini mengejutkan Xiao Su. Kakak, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Tidak ada tanda-tanda aktivitas di kamar Xiao Su sama sekali. Ketika Xiao Chen muncul di sisinya, Xiao Chen melakukannya seperti hantu. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, penggabungan berhasil. Selama saya menggunakan pedang-pedang hitam, saya dapat muncul di mana saja kapan saja. Petik 2. Ketika Xiao Su mendengar itu, dia mengerti. Ketika dia melihat kulit pucat Xiao Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan cemas, "Kakak, kamu terlihat sangat lemah. Apa kamu baik-baik saja?" "Aku hanya kelelahan. Itu adalah pengalaman yang berbahaya. Namun, saya berhasil melewatinya." Petik 2. Xiao Chen berhenti sejenak sebelum menambahkan, "Jangan beritahu yang lain tentang ini untuk saat ini. Setelah kita mendapatkan harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah, aku akan memberimu kapal bajak laut lainnya. The Black Cutlass sekarang benar-benar kapal iblis. Itu memiliki banyak rahasia yang belum diketahui Xiao Chen. Dia tidak bisa membiarkan Xiao Su dan yang lainnya tetap berada di kapal ini dan mengambil risiko sekali lagi." Xiao Su memahami beratnya situasi. Dia mengangguk dengan serius dan berkata, "Kakak, jangan khawatir. Saya jamin berita ini tidak akan bocor." Pada saat yang sama, Xiao Su merasa tidak berdaya. Jika bukan karena berurusan dengan Yan Ze, mengingat karakter Xiao Chen, bagaimana mungkin Xiao Chen mengambil risiko memasuki Dao Iblis? Xiao Chen menepuk bahu Xiao Su dan merasakan Xiao Su sedikit gemetar. Xiao Chen tersenyum pahit, dan pada saat berikutnya, dia muncul di Spirit Beast Platform. Dia menyapu matanya, dan tatapannya mendarat di Demon Blood Vulture. The Demon Blood Vulture, yang sedang tidur siang, merasakan perhatiannya dan membuka matanya, merasakan perhatian itu aneh. Tutup, tutup. Ketika Hering Darah Iblis melihat Xiao Chen, pemandangannya membuat semua rasa kantuknya hilang. Tubuhnya gemetar saat berdiri dengan tergesa-gesa. Kemudian, ia ingin melebarkan sayapnya untuk terbang dan melarikan diri. Namun,
Ia menemukan bahwa kakinya menjadi lunak, dan ia terpeleset, jatuh. Ketika hering darah iblis tergelincir, Xiao Chen tidak bisa menahan tawa, bahkan kamu, orang yang tidak takut apapun, juga mulai takut padaku. Seberapa menakutkan saya sekarang? Petik 2. Sebenarnya, Xiao Chen terlihat tidak berbeda dari orang biasa. Seorang yang mulia atau bahkan tokoh berdaulat akan merasa sulit untuk melihat sesuatu yang aneh atau berbeda tentang dirinya. Namun, mengetahui bahwa Xiao Chen bergabung dengan Yazi Beast Demon Soul, Xiao Su merasakan ketakutan di hatinya. Adapun hering darah iblis ini, ketakutannya adalah karena garis keturunannya. Ketika hering darah iblis melihat Xiao Chen, rasanya seperti Xiao Chen adalah sesuatu yang mirip dengannya, seperti bertemu musuh alaminya. Jika Xiao Chen mau, dia bisa mengkonsumsinya dan tumbuh lebih kuat. Inilah mengapa hering darah iblis ketakutan konyol. Hering darah iblis mengira Xiao Chen datang untuk memakannya. Jika dia tahu, dia mungkin akan tertawa. Setelah Xiao Chen pergi, jantung Demon Blood Vulture masih berdebar ketakutan. Ia berpikir, itu membuatku takut setengah mati. Mengapa mata orang itu tiba-tiba berubah begitu menakutkan? Setengah bulan berlalu, Yanze pulih ke puncaknya, dan auranya semakin kuat. Yanze mendarat di pedang hitam sendirian. Melalui kapal bajak laut, Xiao Chen sudah mengetahui kedatangannya. Yanze telah pulih sepenuhnya. Tidak hanya dia tidak menunjukkan kelelahan, tetapi setelah pertempuran sengit di mana dia mencuci kapal Wei Shaofeng dengan darah, kekuatannya juga jelas satu tingkat lebih tinggi. Yanze telah mengkonsolidasikan kultivasinya di panggung cahaya suci. Dalam setengah bulan terakhir, Xiao Chen juga telah beristirahat dan memulihkan ki, pikiran, dan jiwanya. Namun, perubahannya tidak terlihat jelas. Kakak Yan, apakah Anda di sini untuk bertanya kepada saya tentang keputusan kami? Xiao Chen bertanya lugas setelah menyambut Yanze dengan hangat. Yanze mengangguk sambil tersenyum. Adik Xiao Chen seharusnya sudah punya cukup waktu untuk berpikir. Saya biasanya orang yang agak toleran. Namun, Xiao Chen berpikir dalam hati, Anda mungkin takut aura Anda tidak stabil dan akhirnya akan mengekspos diri Anda sendiri. Itu sebabnya Anda memberi saya begitu lama. Meski begitu, ekspresi Xiao Chen tidak berubah saat dia berkata dengan tulus, Kakak Yan, maafkan aku. Saya sudah memikirkannya. Warisan Raja Bajak Laut Darah Merah sangat penting bagiku. Saya tidak bisa memberikannya kepada orang lain. Yanze tidak merasa marah sama sekali. Ini normal. Jika Xiao Chen baru saja menyerahkan warisan Raja Bajak Laut Darah Merah, dia bahkan akan curiga bahwa Xiao Chen telah melihat melalui taktiknya. Yanze tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kakak mengerti. Kalau begitu, mari kita bersaing secara adil dalam harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah. Jika saya akhirnya mendapatkannya, maka saya tidak akan berdiri pada upacara. Namun, jika adik Xiao Chen mendapatkannya, saya akan sepenuhnya yakin akan hal itu. Petik 2. Itu bagus, Xiao Chen setuju. Namun, dia tersenyum dingin di dalam hatinya. Dengan kekuatan Anda, bagaimana saya bisa bersaing secara adil dengan Anda? Dengan senyum lebar, Yanze berkata, bagus, sudah beres, kalau begitu. Kami akan tiba di Myriad Star Mountain dalam 1 bulan lagi. Anda bisa pergi dan membiasakan diri dengan lingkungannya terlebih dahulu. Ketika fenomena misterius Myriad Star Mountain dimulai, saya akan bertemu dengan Anda. Petik 2. Dari nada bicara Yanze, sepertinya dia belum berniat pergi ke Myriad Star Mountain. Xiao Chen bertanya, kemana kakak Yan pergi? Apakah kamu tidak akan bepergian denganku? Yanze tersenyum misterius. Saya memiliki beberapa urusan pribadi yang harus saya tangani, bertemu dengan beberapa teman lama. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ketika fenomena misterius langit tanpa malam muncul, saya pasti akan berada di sana. Selamat tinggal. Meninggalkan pedang hitam, Yanze berpikir dalam hati, Xiao Chen memiliki bakat luar biasa. Kekuatannya meningkat hampir setiap hari. Memikirkan bahwa setelah berhari-hari, dia masih pada kultivasi aslinya. Sungguh aneh bahwa Xiao Chen menghabiskan seluruh waktunya untuk beristirahat seperti saya. Namun, itu tidak penting. Tidak peduli apa, Xiao Chen hanyalah yang mulia inti primal utama. Bahkan jika dia menerobos, dia hanya akan menjadi Star Venerate. Semuanya masih dalam kendali saya, tetapi saya tidak bisa lengah. Setelah masalah ini, saya harus membunuhnya jika saya memiliki kesempatan. Dalam hati Yanze, Xiao Chen adalah seseorang dengan potensi yang lebih besar dari Wei Shaofeng. Di sisi lain, Xiao Chen juga berpikir dalam hati, Yanze ini pergi pada saat yang genting. Apa sebenarnya yang akan dia lakukan? Hati keduanya penuh dengan skema.